atas nama pemerintah Belanda memohon maaf atas tragedi yang terjadi pada 9 Desember 1947 di Rawagade. Bernyawa lagi. Mulai hitungan 1. Jadi kalau untuk meminta maaf itu bukan suatu hal yang memalukan. Justru menurut saya itu menunjukkan kebesaran jiwa yang mengakui, oh, I have made a mistake. Jadi waktu itu kan mereka di Keramat Jati dengan beberapa tempat di Jakarta, pos-pos Belanda kan diserang banyak korban. Lalu mereka tahu bahwa yang membuat penyerangan itu Mayor Lukas. Ya mereka mengejar Mayor Lukas. Nah kemudian ada informasi bahwa Mayor Lukas mengarah ke situ, ke Rawagede. Kemudian pagi hari subuh Belanda pada datang. Tentara-tentara Belanda pada datang, kepung desanya kan. Jadi mereka nggak tahu apa Mayor Lukas padahal tidak menginap di situ. Ini semua orang dikumpulkan, petani-petani dan lain-lain dikumpulkan, lalu disuruh ngaku, nggak ngaku diberondong. Nah kebetulan yang hidup itu Pak Sai. Nah sangat kebetulan Pak Sai ini adalah tentara dari Pesindo yang ketika mudanya itu menjadi pengawal dari Khairul Saleh. Khairul Saleh yang kemudian menjadi Wakil Perdana Menteri. Dulu kalinya besaran dikit. Gua bukan berapa orang lagi, ngeratus dah yang mati di sini di kali. Yang sisanya dibawa ke darat, ke sana, ke jalan. Yang sayang sekali pada saat ini dia sudah meninggal. Kami diterima waktu itu oleh anggota parlemen Belanda, Bert Koenders dan Angelin Heissy. Ternyata Bert Koenders bulan Februari tahun 2007 menjadi Menteri Kerjasama Pembangunan. Itulah pertama kali kami membawa kasus Rawagede ke parlemen Belanda, dan sejak itu saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali kasus Rawagede di sidang pleno parlemen Belanda. Berapa kali kasus Rawagede dibahas di parlemen Indonesia. Gak pernah kan? Ya. Nah mungkin inilah memberi satu contoh untuk menunjukkan sebagai wakil rakyat, mengapa wakil-wakil rakyat negara lain yang membahas dan mendukung dan memperjuangkan, bahkan sampai veto dan sebagainya. Tetapi wakil-wakil rakyat kita mungkin masih sebatas menghadiri perayaan, peringatan dan sebagainya. Kadang dikasih hitungan, terima kasih, tinggal punya rumah, ibu mah bilangin sama Tuhan, bikin rumah, itunya uangnya yang banyak. Ibu kepengen punya rumah, punya sawah. Nah, udah tua, nding be, nggak susah makan. Pertama kali organisasi kami menuntut kepada pemerintah Belanda, tepatnya itu bulan Maret tahun 2002.
ketika mereka di Belanda merayakan secara besar-besaran 400 tahun VOC. Disitulah pertama kali terlontar dari Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia tuntutan antara lain untuk memberi kompensasi kepada korban agresi militer. Bahwa pemerintah Belanda ternyata sampai detik ini tidak pernah mau mengakui de jure kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus tahun 45. Oleh karena itu, sejak bulan Mei tahun 2005, tuntutan dari komite kami yang kami dirikan tanggal 8 Mei tahun 2005, yaitu Komite Hutang Kehormatan Belanda. Selain tuntutan utamanya adalah menuntut pemerintah Belanda mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus tahun 45. Kedua, meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas penjajahan, perbudakan, pembantaian, dan berbagai pelanggaran HAM. Dan ketiga, memberi kompensasi kepada seluruh korban agresi militer yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia antara tahun 45 sampai tahun 50, yaitu setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya yang sampai sekarang tidak mau diakui oleh pemerintah Belanda. Jadi kami waktu itu mendesain peristiwa Rawa Gede sebagai ujung tombak. Karena dengan alasan yang sangat rasional dan simpel, data yang kami kumpulkan mengenai Rawa Gede itu sangat lengkap. Karena Rawa Gede itu letaknya tidak terlalu jauh dari Jakarta.